kita istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 23 Muharram 1442 Hijriah, di tanggal Masehinya tanggal 11 September 2020. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita petunjuk, yang telah memberikan kita kesempatan atas pilihan yang baik untuk hadir di majelis ilmu ini, yang insya Allah kita sama-sama belajar dan sama-sama membuka pintu hidayah untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada tema, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin selintas sudah tahu nama saya Mega Setia, biasa dipanggil Kak Mega ya. Dan saat ini aktivitas wajib adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang istri. Aktivitas lain adalah seorang guru ya, pengajar dari rumah ke rumah, door to door. Ada juga beberapa waktu itu tercatat sebagai salah satu guru honor di sekolah swasta. Namun hanya guru mata pelajaran saja, tidak stay di sekolah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu melalui Ukhti Tri Darmawati ya, yang mengundang saya untuk mengisi kajian Muslimah Indonesia, yang semoga ini memberikan inspirasi, motivasi, dan juga tambahan wawasan Islami, dan juga bisa menyentuh hati setiap muslimah yang ada di sini. Semoga Allah memberikan kelapangan untuk kita dan juga diberikan keikhlasan dalam menerima pendapat, nasihat dari orang lain. Jadi untuk pertama-tama tentunya bukan bermaksud menggurui, namun lebih tepatnya ketika kita menghadiri suatu majelis ilmu, maka jadilah kita gelas yang kosong. Ketika diisi air, maka air itu pun tertampung. Nah, jadi ketika kita hadir di dalam sebuah majelis ilmu, yang walaupun saat ini kita hanya bisa mendengar versi suara, tidak bisa bertatap muka, namun insya Allah tidak mengurangi nikmat kita dalam menuntut ilmu, niat kita menuntut ilmu. Jadilah kita gelas yang kosong, yang ketika diisi nasihat, ketika diisi ilmu, insya Allah itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita ya. Jangan jadi gelas yang berisi atau gelas yang terisi, maka yang diberikan itu hanya akan terbuang sia-sia, tumpah kemana-mana ya. Jadi hadirnya kita di sini, menyempatkan waktu kita di sini, insya Allah tidak akan sia-sia kalau memang hati kita niatkan untuk meraih keridhaan Allah dan juga mendapatkan ilmu insya Allah ya. Nasihat ilmu yang anggaplah dari seorang kakak kepada adik-adiknya. Baik akhwati fillah, hidayah, ketika hidayah menyapa ya. Jadi sebelum kita masuk kepada hidayah, ketika hidayah menyapa,
tentunya kita sudah sering mendengar kata hidayah ini. Sering kita mendengar, alhamdulillah ya kamu sudah alim sekarang ya, saya lihat kamu sudah sangat luar biasa, pakaiannya udah rapi ya, udah islami, terus juga kata-katanya pun sangat luar biasa, sekarang udah tawadhu betul ya, sudah rendah hati gitu ya. Yang dulunya gampang baper, sekarang tidak baperan gitu ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan lain, saya ini mau baik gitu ya, saya ini mau berubah, tapi belum dapat hidayah gitu ya. Ada lagi juga yang mengatakan, semoga ya ketika kita melihat sesuatu atau seseorang, teman, saudara, atau orang yang kita kenal atau orang lain yang mungkin kita tidak kenal, namun kita lihat perbuatan tidak baiknya, kita berkata semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, akhwati fillah, bahwa hidayah ini rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita gitu kan. Lalu apa sih sebenarnya hidayah itu? Nah, dalam artian bahasa Arab, hidayah ini artinya adalah petunjuk ya. Dalam bahasa Inggris artinya guide ya, petunjuk. Maka yang namanya petunjuk itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap yang akan menerima petunjuk. Sebab hidayah ini adalah harta yang paling berharga yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Allah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa mendapatkan hidayah ini. Pertanyaannya, mau atau tidak? Itu saja. Ya. Nah. Ya, jadi hidayah ini sudah turun kepada diri kita. Di Quran surat An-Nahl ayat 89, nanti boleh dicek Qurannya, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi hidayah yang pertama itu sudah terpampang nyata ada dalam pegangan kita, yaitu Al-Quran, ya kan? Maka Al-Quran pun disebut sebagai Al-Huda atau petunjuk. Nah, selanjutnya, hidayah itu dari mana saja? Hidayah dari Rasulullah SAW, dan beliau memang sengaja Allah rancang untuk turun ke muka bumi ini ya, selain menyampaikan risalah kenabian, selain itu beliau adalah petunjuk untuk umat manusia, bukan hanya umat Islam tapi umat manusia seluruhnya di akhir zaman ini, karena beliau adalah nabi terakhir yang Allah utus. Nah, akhwati fillah, kita pernah mendengar ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, itu benar, karena memang ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, jadi Allah itu tidak akan merubah gitu ya. Berarti segala sesuatunya itu masih ada kemungkinan gitu. Karena Allah tidak akan merubah, katanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Nah, dalam hal ini hidayah di sini dibagi atas 3 ya. Jadi ada hidayah khulqi namanya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Quran surat Al-Balad ayat 10 ya.
ada hidayah, ya khulqi tadi adalah akal. Lalu ada wahyu, ya. Wahyu ini ya tadi, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik benci. Nah, ini adalah berasal dari Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah hidayah taufik. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Akhwati fillah, saya yakin kita selalu meminta hidayah ini setiap hari. Ya, setiap kita sholat, maka kita selalu meminta hidayah sesungguhnya. Hanya saja kita tidak sadar. Ya kan? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah petunjuk, hidayah, jalan yang lurus gitu ya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim gitu ya, harusnya sangat bersyukur atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Walau kita tidak susah payah gitu ya, lahir dari keluarga muslim, tumbuh menjadi anak muslim, dan besar menjadi seorang muslim dan muslimah. Maka ketika sudah mendapat hidayah ini bagaimana? Nanti kita jelaskan ya. Nah, itu yang pertama, harusnya kita sudah bersyukur terlebih dahulu bahwa Allah telah memberikan kita hidayah gitu ya. Sebagai seorang muslim itu sudah hidayah gitu ya, petunjuk dari Allah untuk menemukan jalan Rabb-Nya. Nah, namun terkadang di antara sekian banyak hamba yang dianugerahkan hidayah ini, itu sangat sedikit yang menyadari. Bahkan terkadang hamba itu justru malah enggan untuk menjemput hidayah gitu ya. Nah, maka dikatakan, apakah hidayah itu harus dijemput? Nah, jawabannya adalah ya. Sebab kenapa? Karena dalam hidup ini Allah sudah memberikan kita petunjuk, namun kadang-kadang kita lalai, sehingga kita harus bersegera. Kita harus segera untuk mencari hidayah itu. Bagaimana bisa ya kalau kita tidak seandainya kita tidak menjemput hidayah, kita berpasrah diri saja gitu ya. Udahlah, berarti hidayah belum menyapa aku gitu ya, berarti aku belum mendapatkan hidayah. Oh, dia masih bermaksiat, mungkin dia belum mendapat hidayah gitu ya. Bagaimana seorang yang bermaksiat atau ahli maksiat dia mau mendapat hidayah sementara dia terus-terusan berkubang dalam kemaksiatannya? Nah, lalu bagaimana, pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Ya kan? Atau pertanyaannya, bagaimana cara kita menjemput hidayah itu? Ada action spesifik dalam menjemput hidayah nih, akhwati fillah ya, melalui ilmu pengetahuan. Allah itu luar biasa ya, dengan segala anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah itu ingin kita kembali kepada Allah. Hanya saja Allah ingin, bagaimana nih cara hambaku untuk kembali kepadaku. Maka banyak yang sudah Allah ciptakan, salah satunya adalah ilmu pengetahuan ya. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Nah, ini pengaruh syaitan ya. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan, kita semakin tahu bahwa keesaan Allah itu luar biasa ya. Petunjuk yang sudah Allah berikan juga berasal dari alam semesta gitu ya. Nih, untuk mengenal Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang,
itu terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, itu sahabat ya, itu akhwati fillah. Lalu ya, yang tadi saya katakan, bagaimana mungkin seorang yang ahli maksiat dia bisa mendapatkan atau menjemput hidayahnya sementara dia terus-terusan berkubang gitu ya dalam kemaksiatannya. Harusnya dia seperti apa? Caranya dia menjemput hidayah adalah dia berhenti dari maksiatnya. Ya, dia berhenti dari maksiatnya. Kemana dia harus menuju? Dia mau menjadi orang baik, dia mau menjadi orang yang kembali kepada Allah, maka jalan atau cara dia untuk menjemput hidayahnya adalah kumpul dengan orang-orang yang soleh, dengarkan kajian-kajian agama, bertanya kepada ustadz gitu ya. Maka itu adalah salah satunya, insya Allah. Dengan begitu, itu adalah cara dia untuk merubah nasibnya. Allah sudah membentangkan pilihan. Maksiat, dia mau bermaksiat, itu pilihan dia. Apakah itu juga bagian dari takdir Allah? Ya, dia memilih untuk bermaksiat, itu adalah bagian dari takdir Allah. Lalu apakah dia akan dijerumuskan terus? Tidak. Maka Allah bentangkan lagi pilihan untuk dia bertaubat. Dia mau bertobat atau tidak itu juga pilihan. Nah, dia tergantung dari dia untuk merubah nasibnya. Maka akhwati fillah, ketika akhwat sekalian mau mau bisa gitu ya, mau bisa naik motor misalnya, ya kan, mau bisa naik motor lancar gitu ya, maka bagaimana cara akhwati fillah menjemput kebisaan itu atau kemampuan itu? Ya caranya adalah kalau dari kecil sudah terlatih naik sepeda, insya Allah itu bisa mudah untuk mengimbangi. Ya selain itu ya belajar naik motor. Nah itu caranya menjemput, insya Allah lama-lama akan bisa, dan belajar latihan. Nah ya itu contohnya gitu. Nah itu secara sadarnya kita. Lalu secara tidak sadarnya kita, pernahkah akhwat merasa kok sekarang ini rasanya ini ya banyak dikelilingi orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang solehah gitu ya. Terus kalau buka timeline gitu ya, atau apa istilahnya wall gitu ya, buka Instagram, itu kok yang muncul malah tausiah gitu ya. Terus rasanya tuh kok kayak tersentuh gitu ya, mengingat ya Allah gitu ya, rasanya tuh hati kita jadi tersentuh gitu ya. Wah ini kenapa ya, saya juga bingung gitu kan. Nah akhwat perlu disadari bahwa itulah hidayah yang sedang Allah berikan kepada kita. Nah, masuk dalam pembahasan kita ketika hidayah menyapa. Ketika kita telah Allah berikan hidayah dan taufiknya, maka apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, setelah kita diberikan petunjuk dan dibukakan jalan kita untuk mendapatkan hidayah, maka apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah istiqomah. Jadi prosesnya ketika hidayah sudah menyapa, maka istiqomahlah gitu. Istiqomah, iya, karena memang setelah itu kita harus menjaga dan mengembangkannya. Ketika sudah Allah berikan nih, kayaknya ada aja teman orang-orang baik gitu ya,
terus juga sudah mulai mudah tersentuh dengan tausiah, dengan quotes-quotes yang baik gitu ya, maka insya Allah itu adalah hidayah yang sudah mulai Allah berikan kepada hati kita, dan disitulah sudah mulai menyapa. Maka kita, oh ini alhamdulillah nih, berarti kita harus istiqomah ya. Istiqomah kita dalam ketika sudah mendapatkan hidayah itu ya. Istiqomah kita dalam membaca Al-Quran walaupun satu hari cuma 1 lembar. Istiqomah kita untuk berzikir kepada Allah ya. Berzikir kepada Allah itu ya tidak hanya ketika duduk saja, ketika berdiri, ketika berbaring, bahkan disunahkan sebelum, kalau kita sulit tidur gitu ya, sulit tidur nih rasanya, maka ya tidak usah kita main HP, justru sambil zikir insya Allah itu akan membuat tidur kita lebih enak ya. Nah setelah kita istiqomah gitu ya, kan hati kita ini namanya manusia ya kan, hati kita ini kan mudah gitu ya, bolak-balik gitu ya, kadang soleh, kadang solehah ya, kadang salah gitu ya, terus kadang ahli ibadah, kadang ahli maksiat gitu ya. Hari ini puasa ngegibah, besoknya lancar ngegibah ya. Apalagi akhwat ya, kita ini sudah seperti sudah diterawang ya, memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa penghuninya neraka itu kebanyakan adalah wanita, tersebab oleh lisannya juga salah satunya ya. Nah maka sebagai akhwat itu banyak sebenarnya yang harus kita evaluasi kepada diri kita gitu ya. Nah ya kan, ketika kita sudah mendapat hidayah lalu kita ingin istiqomah, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah gitu ya. Sementara ya hati kita ini mudah terbolak-balik ya, iman itu mudah naik turun. Nah maka ada sebuah doa yang diajarkan ya, dan paling sering dibaca oleh Nabi, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu ya. Ini adalah doa penguat hati nih akhwat ya, bahwa kita meminta kepada Allah agar kita diberikan istiqomah dan diberikan keteguhan dalam keadaan baik gitu ya, agar Allah tidak memalingkan hati kita setelah Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Baca doa ini ya, istiqomah kita ya. Kadang-kadang kita lupa nih gitu ya, tergoda untuk maksiat atau terjerumus lagi gitu ya, terjerumus lagi dalam maksiat. Ya itulah manusia ya. Maka kalau kita sudah menyadari itu, kita kembali lagi. Ya alhamdulillah nih, saya sudah diberikan hidayah oleh Allah, sudah dimudahkan hati saya untuk tersentuh. Dengar bacaan Al-Quran sedikit aja rasanya mau nangis bombay ya. Dengar bacaan Quran, dengar sholawat aja udah rindunya setengah mati kepada Nabi gitu ya. Dengar quotes yang menginspirasi itu rasanya sudah, masya Allah gitu ya. Nah, yang seperti itu tidak semua orang dapat gitu ya. Masih banyak di kalangan akhwat itu masih suka dengan K-pop, masih suka dengan menyedihkan. Maksudnya adalah masih suka dengan hijabnya sudah bagus, ini ya sudah rapi, apalagi akhlaknya ya, sudah baik, bahkan Bollywood ya, mungkin ya sopan santunnya udah maka yang seperti ini tapi masih ini yang sangat menyedihkan gitu ya, yang sangat menyedihkan kepada ya sebagian kita. Maka dalam hal ini kalau kita udah insya Allah hidayah itu sudah Allah berikan kepada kita dan sudah menyapa kita, maka istiqomahlah gitu ya. Ketika hidayah menyapa, jaga dan istiqomahlah gitu ya. Nah, ketika
petunjuk itu sudah Allah berikan, maka kita jangan sia-siakan ya. Ketika sudah Allah berikan kekuatan kepada diri kita untuk bangun di sepertiga malam dan bisa menangis memohon ampun kepada Allah, maka itu pegang erat-erat gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua ibarat hidayah itu gini. Allah memberikan kesempatan, membuka pintu selapang-lapangnya kepada setiap hamba untuk menerima hidayah. Tapi tidak semua orang mau membuka hatinya untuk hidayah itu. Bahkan mereka tidak sedikit yang menutup hatinya untuk hidayah. Sudah jelas-jelas ini loh ada pengajian, ada kajian nih. Para pemuda di usia muda ini sangat berat ujiannya gitu ya. Maka yang salah satu yang mendapat naungan gitu ya dari Allah di hari kiamat adalah para pemuda yang mereka gitu ya menghabiskan masa mudanya itu untuk taat di jalan Allah. Nah, kenapa? Karena masa muda ini adalah masa yang bergelora. Masa muda ini adalah darah mudanya sangat luar biasa. Nah, ya, jadi banyak anak-anak muda, banyak gitu ya. Alhamdulillah kalau saya perhatikan, kakak perhatikan ya, saat ini banyak kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas pemuda muslimah yang memang sudah membuat kebaikan gitu ya, kelompok-kelompok baik, alhamdulillah. Tapi kan masih banyak juga di luar sana yang masih seks bebas, minum minuman keras ya, lalu juga tidak sedikit dari mereka yang memakai narkoba gitu ya. Dengan semua itu kita bersyukur kepada Allah, kita masih dilindungi oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya ternyata masih dilindungi dengan kelompok-kelompok yang baik ya. Pegang erat-erat kelompok-kelompok yang antuna, yang memang antuna ikuti ya. Pegang erat-erat mereka. Mereka adalah sahabat dunia dan akhirat ya. Dan insya Allah inilah yang menjadi komunitas baik bagi kita ya. Salah satunya adalah komunitas muslimah Indonesia. Akhwati fillah, dengan hidayah inilah ya, kita akan lebih menikmati setiap detik dalam naungan cinta Allah. Karena ternyata tidak semua orang Allah berikan hidayah ya untuk dapat membaca Al-Quran setiap saat ya. Itu yang saya katakan tadi ya, untuk dapat menikmati sholat malam ya, sholat sunnah, sholat duha ya, sholat tahajud, puasa Senin Kamis ya. Itu akhwat, kalau ada akhwat yang melaksanakan rutin, Masya Allah, Allah keluarkan inner beauty-nya ya. Jadi kecantikan akhwat itu tidak hanya kecantikan fisik semata, tapi inner beauty-nya. Keluar dari mana? Keluar dari lisannya yang berkata yang baik ya, akhlaknya yang terpuji, lalu ibadah-ibadahnya yang istiqomah ya, melalui puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya. Alhamdulillah kalau ada yang puasa Daud ya. Selain itu kesehatan ya, ibadah itu adalah bonus inner beauty dari Allah. Ketika akhwat sudah terbiasa melaksanakan itu sudah termasuk hidayah. Hidayah sudah menyapa akhwat semua ya. Segala sesuatu kebaikan yang akhwat rasakan saat ini, atau akhwat merasa jauh lebih baik saat ini dibandingkan dulu, maka yakinlah bahwa inilah hidayah sudah menyapa ya. Karena akhwat semua itu karena kepingan-kepingan hidayah telah menyapa relung hati kita yang terdalam. Dijaga dan juga dipegang erat-erat, jangan dilepaskan. Jika kita lalai, jika kita khilaf, maka kembali kepada Allah ya. Dan teruslah kita berkumpul bersama orang-orang baik, orang-orang hebat yang insya Allah menjadi teman dunia dan akhirat bagi kita.
ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita hari ini, insyaallah ya. Akhwat semuanya, ketika hidayah itu sudah menyapa hati akhwat, maka pegang kuat-kuat, jangan lepaskan ya. Kalau bisa ajak teman, saudara ya, orang-orang yang akhwat sayangi untuk sama-sama dalam kebaikan ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.